Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Sonia Salsabila. Lalu yang kedua ada Friska Agnesia Dianti. Lalu yang ketiga ada Muhammad Fikri Salam. Yang keempat ada Syahla Putri yaitu Sofa. Dan yang kelima ada Ayu Dwi Puspitasari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pemasaran Internasional. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di era globalisasi ini kan telah mendorong adanya banyak transaksi perdagangan internasional dari perusahaan-perusahaan multinasional dan juga perusahaan global. Nah, kenapa sih itu bisa terjadi? Karena adanya perusahaan-perusahaan tersebut melihat adanya bahwa peluang-peluang yang didukung dari teknologi informasi dan juga komunikasi, lalu juga adanya peluang untuk menyajikan data yang diperoleh secara real time, sehingga manajemen perusahaan itu dapat memanfaatkan peluang-peluang termasuk pada pemasaran internasional dengan baik tentunya. Nah, pasar global itu telah menjadi target yang menarik bagi banyak perusahaan yang ingin mengembangkan bisnisnya dan juga mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi. Nah, seperti kita ketahui bahwa pemasaran internasional itu merupakan salah satu langkah yang strategis untuk dilakukan perusahaan untuk memasarkan produk atau jasanya ke luar negeri. Jadi pemasaran internasional itu apa sih? Pemasaran dulu. Jadi pemasaran itu merupakan sebuah proses perencanaan dan juga pelaksanaan dari konsep, penetapan, harga, dan juga promosi distribusi atas ide, barang, ataupun jasa untuk menciptakan transaksi untuk memenuhi tujuan individu ataupun sebuah organisasi. Nah, kalau pemasaran internasional sendiri itu merupakan proses untuk melakukan transaksi-transaksi tersebut di atas luar batas luar negeri menurut Griffin dan juga Puste tahun 2006. Selalu di sini kami akan membahas 4 topik utama, yaitu strategi pemasaran internasional, analisa lingkungan pemasaran internasional, yang ketiga ada penentuan harga pemasaran internasional, dan yang keempat ada tantangan dan juga inovasi dalam pemasaran internasional. Nah, strategi pemasaran suatu perusahaan itu harus menerapkan prinsip-prinsip yang dimana perusahaan itu harus mendobrak kebiasaan lama dan juga harus terus berinovasi dalam melakukan strategi pemasarannya. Di sini saya akan menjelaskan 5 strategi pemasaran internasional, yaitu yang pertama ada penelitian pasar global. Nah, langkah pertama bagi perusahaan itu penting ya untuk melakukan penelitian yang menyeluruh. Perusahaan itu harus memahami karakteristik, preferensi, dan juga kebutuhan konsumen lokal di negara yang target, di mana perusahaan itu ingin mengembangkan atau memasarkan produknya. Seperti ada juga analisis demografis yang dilihat, sosial budaya, ekonomi, dan juga tren pasar lokal yang gimana sih yang sesuai dengan negara target. Lalu yang kedua ada segmentasi pasar dan penentuan pasar target. Perusahaan itu juga perlu perlu melakukan strategi berupa segmentasi pasar dengan melihat keunggulan kompetitif mereka seperti ukuran pasar, daya beli konsumen, tingkat persaingan antara perusahaan lainnya, dan juga kebijakan perdagangan internasional yang dimana nantinya itu akan membantu dalam menentukan negara dan juga wilayah yang menjadi prioritas dalam ekspansi memasarkan produknya ke internasional. Lalu yang ketiga itu ada adaptasi produk dan juga layanan. Nah, perusahaan itu harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti kecocokan produk dengan kebutuhan lokal, bahasanya, regulasi, budaya, dan juga lingkungan bisnisnya tuh kayak gimana di negara tersebut, dengan melihat kayak strategi branding, packagingnya juga perlu diperhatikan, atau kayak modifikasi produk-produk yang meningkatkan daya tarik dan juga penerimaan produk perusahaan tersebut di pasar target internasional itu. Lalu yang keempat, itu ada strategi komunikasi dan pemasaran yang disesuaikan dengan lokal.
Nah, perusahaan juga itu penting ya untuk mengembangkan strategi komunikasi dan juga pemasaran yang harus sesuai dengan budaya dan juga norma-norma yang berlaku di negara tersebut, seperti menggunakan bahasa yang sesuai, memahami preferensi media lokal itu gimana, terus juga mempertimbangkan tradisi budaya yang dimana itu tuh akan membantu pemasaran perusahaan diterima lebih baik oleh konsumen lokal. Lalu yang terakhir, yang kelima, itu ada penggunaan teknologi dan juga media digital. Perusahaan itu perlu untuk memanfaatkan seperti platform di digital seperti sosial medianya, situs website multibahasa, kampanye dalam iklan online, dan juga pemasaran digital lainnya yang akan membantu perusahaan tersebut untuk meningkatkan visibilitas merek, branding, dan juga mencapai audiens dari target di pasar multinasional tersebut. Baik, terima kasih Sonia atas kesempatannya. Nah, sekarang saya akan membahas materi tentang analisa lingkungan pemasaran internasional. Nah, analisa lingkungan pemasaran internasional itu merupakan salah satu aspek yang penting dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk memasuki pasar global. Nah, lingkungan pemasaran internasional itu meliputi berbagai faktor eksternal. Nah, contohnya itu seperti bisa dilihat dari populasi yang menginginkan produk kita itu seberapa, sistem politiknya itu bagaimana, karakteristik yang menjadi ciri khas negara tersebut itu seperti apa, ekonomi dan keuangan yang berjalan itu juga kayak gimana, sosial budaya yang mayoritas dan minoritas, dan teknologi yang tersebar itu secanggih apa yang dapat mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produk atau jasanya di pasar dunia. Nah, analisis lingkungan pasar internasional ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan juga tantangan agar perusahaan itu dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi kompleksitas pasar global. Nah, dengan menganalisis lingkungan pasar internasional ini, perusahaan dapat memahami faktor ekonomi, sosial, politik, teknologi, hukum, dan juga lingkungan yang mempengaruhi pasar internasional. Apakah itu akan sesuai dengan produk yang akan kita pasarkan di pasar internasional tersebut atau tidak terhadap berbagai faktor tersebut. Nah, hasil dari analisa ini biasanya memberikan wawasan berharga untuk memahami keunikan pasar dan juga segmen sasaran yang akan memberikan kita saran pemasaran apa yang cocok untuk menarik banyak konsumen di negara tersebut. Dalam menganalisa lingkungan pemasaran internasional ini dapat mengidentifikasi peluang dan juga ancaman di pasar internasional, mengidentifikasi perilaku dan preferensi konsumen di berbagai negara, dan juga menyesuaikan strategi pemasaran mereka secara cerdas dan tepat. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Muhammad Fikri Salam. Kepada Muhammad Fikri, dipersilahkan. Baik, terima kasih Friska atas waktunya. Selanjutnya saya akan membacakan materi strategi dalam penentuan harga pemasaran internasional untuk mengetahui seberapa besar sensitivitas perubahan harga terhadap permintaan produk pasar internasional. Kita sebagai produsen harus melakukan riset pasar secara menyeluruh untuk menentukan kisaran harga produk yang akan dijual nantinya agar perusahaan tetap kompetitif dan tetap mendapatkan keuntungan. Untuk itu, maka perusahaan harus menimbang beberapa faktor sebagai berikut. Di antaranya ada 4 faktor. Yang pertama ada target pelanggan. Dimaksudkan adalah dengan melakukan identifikasi pasar, target pelanggan, maka pemasaran produk dapat mencapai target yang telah ditentukan. Karena di tiap daerah, pasti selera konsumen akan berbeda, tergantung kebiasaan konsumen itu sendiri. Yang kedua ada menilai persaingan, yang artinya adalah produk yang akan bertahan di pasar adalah produk yang menawarkan kualitas dan harga yang cenderung sesuai. Maka dari itu, perusahaan harus dapat menilai kekuatan dari pesaing mereka untuk melihat kelebihan dan kekurangan mereka dan mengevaluasi pada produk yang akan dipasarkan nantinya, melihat penawaran apa yang diberikan setelah konsumen membeli produk tersebut dalam artian after sales service, dan metode penetapan harga serta penilaian keuntungan yang didapatkan untuk bertahan di persaingan yang ketat. Jangan sampai perusahaan menjual harga murah tapi mereka mendapatkan kerugian. Yang ketiga ada proyeksi biaya, proses produksi, distribusi, overhead, dan berapa biaya tambahan harus dihitung dengan detail untuk menentukan harga di pasar, karena produk yang sama jika dibuat di negara yang berbeda tentunya akan memiliki harga yang berbeda pula. Maka dari itu, proyeksi biaya dari suatu produk harus dibuat dengan benar untuk menentukan harga jual produk tersebut agar tetap mendapatkan keuntungan seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
Yang keempat ada nilai tukar mata uang, seperti yang telah saya sebutkan di poin ketiga tadi, bahwa semua biaya dapat berubah sesuai dengan di mana produk tersebut diproduksi. Jika nilai tukar mata uang asal negara tersebut lebih lemah daripada nilai mata uang produk itu dijual, maka keuntungan yang diambil akan lebih besar. Dan begitu pula sebaliknya, sama halnya seperti kita menjual Indomie di Indonesia dengan harga pasaran 3.500 dengan mata uang yang lebih rendah daripada US dollar, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kita akan bisa menjual produk tersebut dengan harga yang lebih besar di Amerika Serikat. Selanjutnya, untuk menentukan harga pasar internasional, maka perusahaan memiliki beberapa strategi sebagai berikut. Yang pertama ada penetapan harga berdasarkan biaya, di mana perusahaan akan menambahkan laba yang diinginkan untuk menetapkan harga jual akhir dari suatu produk. Yang kedua ada penetapan harga berdasarkan pasar. Penetapan harga ini biasanya terjadi pada barang-barang edisi terbatas dan memiliki pangsa pasaran sendiri, seperti mainan edisi spesial untuk merayakan ulang tahun perusahaan, jam tangan kolaborasi, dan produk-produk terbatas lainnya. Contohnya seperti yang sedang hangat dibicarakan, koin 40 tahun Megatron milik Medi Rinaldi itu merupakan barang edisi terbatas dan memiliki pangsa pasaran sendiri. Nah, yang ketiga ada penetapan harga berdasarkan nilainya, yang artinya untuk menentukan harga jual suatu produk, tentu perusahaan harus menilai sendiri kualitas dari barang tersebut. Apakah harga yang ditetapkan sudah sesuai dengan nilai guna dari barang tersebut atau di bawahnya. Hal ini penting dilakukan untuk meminimalisir kegagalan produk karena banyaknya keluhan dari konsumen. Artinya produk tersebut tidak boleh lebih mahal dari harga pesaing, tapi kualitasnya juga harus tetap bisa bersaing dengan produk-produk lainnya, yang artinya worth it untuk dibeli. Nah, selain itu, harga barang di pasar internasional tentunya akan berbeda dengan pasar lokal. Maka dari itu dibutuhkan penyesuaian harga untuk beberapa wilayah untuk memaksimumkan laba dari perusahaan tersebut. Adapun penyesuaian harga pasar internasional akan memerlukan beberapa langkah sebagai berikut, seperti lokalisasi harga seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Harga Indomie di Indonesia akan lebih murah daripada di Amerika Serikat karena perbedaan nilai tukar mata uang. Yang kedua, diskriminasi harga, sama mirip-mirip seperti poin yang pertama. Dan yang ketiga adalah penetapan harga yang real time, seperti misalkan kalau harga-harga bahan baku naik, maka harga barang tersebut juga akan naik. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Fikri atas penjelasannya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam pemasaran internasional. Tantangan bisnis skala global memiliki dampak yang sangat luas bagi bidang kehidupan sehari-hari, seperti ekonomi, keamanan, dan juga lingkungan. Perubahan iklim menimbulkan risiko bagi dunia usaha, seperti kemungkinan cuaca buruk, bencana alam, dan ketidakstabilan lingkungan. Hal ini tidak hanya membahayakan ketahanan pangan saja, tetapi juga dapat mengganggu pasokan listrik dan dapat menyebabkan bencana alam. Masalah perdagangan internasional dapat mengubah ketersediaan dan harga barang yang sering digunakan. Dan kesenjangan perdagangan dapat mempengaruhi harga pada konsumen. Otomatisasi dan kemajuan teknologi lainnya dapat mengubah persaingan di seluruh dunia, yang dapat mempengaruhi prospek karir dan lapangan kerja. Persaingan global untuk mendapatkan bahan bakar, listrik, dan komoditas juga dapat mempengaruhi komoditas dan mobilitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tantangan utama dalam pemasaran internasional. Yang pertama ada perbedaan budaya. Perbedaan budaya dapat menjadi hambatan besar dalam pemasaran internasional. Bahasa, norma sosial, dan nilai-nilai budaya harus diperhitungkan dengan cermat untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik. Yang kedua, ada ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian ekonomi di berbagai negara dapat mempengaruhi keputusan pembelian dan menghambat ekspansi bisnis. Berikutnya, ada perbedaan hukum dan regulasi. Peraturan bisnis dan hukum yang berbeda-beda di setiap negara dapat menjadi tantangan yang sangat besar. Mengidentifikasi peraturan tersebut dan beradaptasi dengan mereka dapat meminimalkan risiko hukum. Selanjutnya, logistik dan rantai pasok internasional. Mengelola rantai pasok internasional dengan efisien dapat menjadi sangat rumit. Tantangan ini melibatkan masalah pengiriman, bea cukai, dan infrastruktur logistik. Solusi yang terbaik adalah memiliki strategi rantai pasok yang terkoordinasi dengan baik. Terakhir, tingkat persaingan yang tinggi. Persaingan global bisa sangat ketat untuk bersaing.
Perusahaan perlu mengidentifikasi keunggulan kompetitif mereka dan mengembangkan strategi pemasaran yang membedakan dari para pesaing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu Dwi. Baik, terima kasih kepada saudara Sahla yang telah menyampaikan materi. Izinkan saya untuk melanjutkan presentasi kali ini. Dalam era globalisasi dan dinamika pasar internasional yang terus berkembang, kita tahu bahwa inovasi produk muncul sebagai elemen kritis dalam strategi bisnis perusahaan untuk dapat memenangkan persaingan. Salah satu elemen yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian adalah kemampuan berinovasi dalam produk. Setiap perusahaan perlu menciptakan inovasi pada setiap produknya agar konsumen tetap tertarik dan tidak merasa jenuh dengan produk yang sudah ada. Menurut Hill dan Sullivan di tahun 2004, menggambarkan bahwa inovasi juga dikenal sebagai pengembangan produk baru atau New Product Development, di mana ini menurut kantor konsultan Booz Allen dan Hamilton terdapat 6 kategori produk baru, yaitu yang pertama ada produk baru untuk dunia di mana ia menciptakan pasar yang sepenuhnya baru. Yang kedua ada lini produk baru di mana memungkinkan perusahaan masuk ke pasar yang sudah mapan untuk pertama kalinya. Yang ketiga ada tambahan pada lini produk yang sudah ada, melengkapi atau menambah produk dalam lini perusahaan yang sudah stabil termasuk ukuran, kemasan, rasa, dan sebagainya. Yang keempat ada perbaikan dan revisi produk yang sudah ada. Ini memberikan kinerja yang lebih baik atau nilai yang lebih tinggi dan bisa menggantikan produk yang sudah ada. Yang kelima ada reposisi produk, di mana ia mengarahkan produk yang sudah ada masuk ke pasar atau segmen pasar yang baru. Yang keenam ada pengurangan biaya, di mana produk baru ini dengan kinerja yang serupa namun dengan harga yang lebih rendah. Menurut Han dan kawan-kawan tahun 1998, inovasi dalam konteks pemasaran mengacu pada produk baru yang berusaha melakukan terobosan baru. Konsep ini juga mencakup inovasi teknis dan administratif. Inovasi teknis maka berkaitan dengan perubahan dalam produk, layanan, dan teknologi, yang semuanya itu terkait dengan aktivitas kerja yang mempertimbangkan produk dan proses lainnya. Unsur inti dalam pemasaran produk atau jasa seperti keunggulan produk, penetapan harga, kemasan produk, promosi, dan distribusi mencerminkan apa yang disebut sebagai bauran pemasaran. Implementasi yang dilakukan untuk inovasi produk diantaranya adalah yang pertama ada penelitian pasar global, di mana kita harus melakukan analisis pasar global untuk dapat memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen di berbagai negara atau wilayah. Yang kedua ada penyesuaian produk atau layanan, di mana mengadaptasi produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi lokal. Nah, yang ketiga ada penetapan pasar target, mengidentifikasi pasar-pasar yang memiliki potensial dan relevansi dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Yang keempat ada pengembangan strategi pemasaran, di mana ia membuat strategi pemasaran yang mempertimbangkan aspek-aspek seperti promosi, harga, distribusi, dan penempatan produk secara global. Yang kelima ada manajemen distribusi dan logistik global, di mana ia mengelola rantai pasok global untuk memastikan distribusi yang efisien, termasuk logistik gudang dan penanganan pengiriman. Yang keenam ada penyesuaian budaya dan bahasa, memahami dan menghormati nilai budaya serta bahasa lokal dalam strategi pemasaran, termasuk kampanye iklan dan komunikasi merek. Yang ketujuh ada manajemen tim internasional, di mana membangun tim yang multikultural dan dapat berkolaborasi secara efektif untuk mengelola strategi pemasaran global. Yang kedelapan ada evaluasi dan penyesuaian terus-menerus, melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pemasaran, merespon perubahan pasar, serta menyesuaikan strategi jika diperlukan. Implementasi pemasaran internasional memerlukan kesadaran yang mendalam terhadap perubahan atau perbedaan budaya, regulasi, pasar, dan kebutuhan konsumen di berbagai negara. Fleksibilitas dalam mengubah strategi sesuai dengan dinamika pasar global sangat penting untuk kesuksesan dalam mencapai tujuan pemasaran internasional. Baik, sekian dari saya, akan saya serahkan kembali ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yanto sebagai dosen mata kuliah bisnis internasional yang telah memberikan kami kesempatan untuk berpresentasi, dan juga itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.